sebelum pembelajaran saya buka, ya absen dulu. Saya sudah lanjutkan langsung ke materi ya. Minggu kemarin sudah saya singgung masalah unsur. Ada dua unsur dalam novel, yaitu unsur luar atau unsur ekstrinsik dan juga unsur dalam, yaitu unsur intrinsik. Untuk mengasah otak kalian lagi, baiknya kita ulang sedikit saja novel. Yang pertama ada pengertian. Yaitu karya, prosa, fiksi yang katanya lebih dari 40 kata. Ini adalah pengertian dari novel itu sendiri. Kita lanjut untuk unsur-unsurnya. Kemarin ada unsur dalam dulu. Itu unsur dalam yang pertama itu ada tema atau ide paling dasar dari sebuah karya. Yang kedua ada tokoh penokohan. Yang ketiga ada alur, tata, sudut pandang dan juga gaya bahasa yang digunakan. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik atau unsur luar dari karya. Yang pertama adalah latar belakang pengarang atau latar belakang penulis. Biasa ada di depan novel atau sampul depan novel ataupun di belakang bagian paling akhir. Yang kedua itu adalah kontekstualisasi dengan masyarakat. Novel walaupun di dalam pengertiannya ada kata fiksi, yaitu adalah tidak nyata. Tetapi beberapa novel itu juga mengangkat isu-isu sosial, mulai dari sejarah, budaya, dan juga permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Kalau pengertiannya sudah mengangkat isu sosial, budaya, sejarah, dan juga lain sebagainya, berarti ada novel yang nyata, yang didasarkan oleh kisah nyata. Tidak semua novel itu fiksi, tapi hanya sedikit yang nyata. Mulai dari kita anggap 10 novel paling hanya 2 atau 3 novel saja yang nyata, sisanya fiksi. Kita lanjut. Minggu ini saya akan menjelaskan yaitu jenis-jenis novel. Novel dapat diklasifikasikan berdasarkan tema, gaya penceritaan atau fokus cerita. Klasifikasi ini membantu siswa memahami keragaman sastra Indonesia dan memilih novel sesuai minat. Atau biasanya orang akan membaca novel itu sesuai dengan emosi yang sedang dialami. Tapi harus sesuai. Misal seri. Emosi yang sedang dialami adalah sedih. Sedihnya karena apa? Terserah dia. Mungkin karena putus cinta atau kucingnya mati, atau ya mungkin ada kehilangan sesuatu lah, duit, HP atau nyawa, terserah. Jadi kalau misalnya Sally lagi sedih, dia ingin membaca novel, jangan membaca novel yang romantis, genre. Itu romantis. Kalau kita ingin melihat dengan logika sederhana, ini betul. Karena Sally ingin membaca novel untuk menghilangkan rasa sedihnya. Tetapi dalam dunia novel atau dalam dunia pembelajaran, ini tidak nyambung. Gimana ceritanya? Orang lagi sedih disuruh baca novel yang genrenya romantis. Dia harus bisa meluapkan rasa sedih
siapa gitu disuruh baca ini, agak nyambung. Jadilah baca yang genrenya juga sedih tetapi tidak menjerumuskan dia kepada kata dah atau mati. Karena biasanya orang sedih atau depresi itu gampang sekali ke trigger, gampang pancing. Jadi saya harus nyari novel yang sekiranya sedih tetapi tidak menjerumuskan dia kepada kata ini. Nah, caranya gimana? Cari yang sesuai. Misalnya ada bagian-bagian yang sedih tetapi dengan happy. Happy end. Kita lanjut. Yang pertama itu adalah novel realis. Seperti saya tadi bilang, tidak semua novel itu fiksi. Novel realis itu novel yang didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Seri misalnya, seri lagi. Dia sudah mengalami terlalu banyak kejadian dan dibohongi, dilempar telur busuk, atau yang lain sebagainya. Saya ingin mencurahkan semua perasaan atau rasa sakitnya itu dalam bentuk karya. Buatlah novel dengan genre ini, genrenya sedih, tetapi jenis novel yang dipakai adalah novel realis. Kita lanjut yang kedua, ada novel romantis. Nah, ini novel yang paling suka dibaca oleh anak muda gitu. Fokus utama pada aspek cinta, emosi, dan hubungan interpersonal. Cerita sering melibatkan konflik batin, perjuangan asmara, atau pengorbanan demi cinta. Dan gaya bahasanya emosional dan puitis dengan akhir yang biasanya bahagia atau tragis. Jadi novel romantis itu tidak selalu happy end, tapi juga sad. Ya, kita lanjut yang ketiga, ada novel fantasi. Mengandung unsur magis, imajiner atau supranatural yang melampaui realitas. Seperti saya tanya dulu, imajiner itu apa? Imajiner. Imajiner adalah pemikiran seseorang yang melampaui batasnya, atau biasa kalian dengar dengan kata imajinasi. Kata-kata imajinasi itu pasti keluar dalam novel di jenis fantasi. Dan selanjutnya yang terakhir ada novel sosial. Novel sosial dengan novel realis itu sebenarnya hampir sama. Yang membedakan hanya isu yang diangkat atau cerita yang diangkat. Novel realis itu biasanya mengangkat isu pribadi. Kayak Sally tadi itu. Dia udah diputusin, dilemparin telur busuk, terus di fitnah apa segala macam. Novel ini mengungkap semua keresahan itu dalam bentuk novel. Kalau novel isu sosial, novel sosial itu mengangkat isu-isu yang terjadi di masyarakat. Makanya ada kata sosial. Saya ingin menanyakan satu hal. Saya ingin kalian menuliskan salah satu dari 4 jenis novel tadi. Salah satu saja yang kalian kayaknya serap di situ. Ya. Nanti maju satu-satu. Yang maju satu-satu dan menuliskan salah satu novel yang kalian serap. Mulai dari Lia dulu, silakan Lia. Nanti silakan tulis.
yang mungkin ada keresahan yang dirasakan ya. Mungkin dia resah dengan kehidupan di masyarakat, yang muak melihat masyarakat yang gitu aja. Nah, dia nulis novel realis. Lanjut, seri. Monggo. Tuliskan salah satu novel yang kamu suka ini. Ya, terima kasih. Saya ini memilih novel dengan jenis fantasi. Itu novel yang mengandung unsur magis, imajiner atau supranatural yang melampaui realita. Kayaknya saya ini suka dengan hal-hal yang berbau magis ya. Berbau mistis. Nah, dia berbau mistis saya ini. Berserah diri kepada Allah. Ya, jadi kita ulang sedikit. Jadi yang pertama jadi sudah pasti saya singgung pengertian. Pengertian dari novel adalah salah satu karya fiksi prosa yang memiliki 40.000 kata atau lebih. Kemarin sudah minggu kemarin itu sudah disinggung masalah unsur-unsurnya, mulai dari unsur dalam dan juga unsur luar. Sekarang itu ada jenis-jenis novelnya. Jenis novel yang pertama yang sudah ditulis oleh dia, novel realis, novel yang didasarkan pada kehidupan nyata tanpa unsur imajiner. Yang kedua itu ada unsur novel romantis, novel yang seluruhnya atau lebih banyak melibatkan emosi, mulai dari cinta, marah, sedih, dan juga yang lainnya. Dan biasanya berakhir dengan happy atau tragis. Yang ketiga ada novel fantasi, novel yang dipilih oleh Shelley dengan pengertian mengandung unsur magis, imajiner atau supranatural yang melampaui realitas. Dan yang terakhir ada novel sosial. Maka isu-isu sosial seperti ketimpangan, kemiskinan, korupsi atau perubahan budaya. Novel jenis ini itu biasanya novel yang mengkritik sesuatu. Kalau di pengertiannya seperti itu biasanya mengkritiknya ke pemerintah. Jadi saya harapkan untuk nanti ke depan kalian bisa membuat kutipan atau sepenggal novel secara singkat saja dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan. Di hari ini saya ucapkan